Aksi unjuk rasa dan mogok kerja pengemudi ojek online ini digelar pasca penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka menuntut agar tarif upah angkutan pun ikut dinaikkan pihak aplikator. Setelah ditemui oleh perwakilan dari DPRD Sulawesi Selatan, para pengendara ojek online ini membubarkan diri dengan tertib. Pertama kita minta kenaikan harga dari pihak aplikator untuk menaikkan harga. Terus kedua juga kita juga ini meminta dan mengecam kepada Pak Gubernur untuk menurunkan harga BBM dan menormalkan kembali. Kita di sini kita kembali. Lalu kita di sini menolak. Pihak polisi menentang kita. Jangan pernah mundur sahabat-sahabat, jangan pernah mundur sahabat-sahabat. Aksi saling dorong juga terjadi saat ratusan pendemo memaksa masuk kantor Bupati Situbondo. Massa yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia meminta Bupati Situbondo karena Suswandi untuk menyetujui penolakan kenaikan harga BBM. Situasi pun memanas lantaran pendemo tak terima sang Bupati tak kunjung menemui mereka. Hari ini juga membantu masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada Bapak Bupati bersama Bapak Bupati. Akan tetapi hari ini PMI sendiri tidak ditemui oleh Bapak Bupati. Yang dimana hari ini juga seakan-akan kita dibohongi. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur, ratusan mahasiswa menggelar aksi protes kenaikan harga BBM dengan mendorong sepeda motor mereka. Aksi ini dilakukan di sepanjang jalan protokol dan jalur nasional Pantura menuju kantor DPRD Tuban. Aksi saling dorong terjadi saat massa bersikeras masuk untuk menemui Ketua DPRD guna menyampaikan aspirasi secara langsung. Kericuhan baru mereda setelah Ketua DPRD Tuban, Miadi, yang tengah melakukan isolasi mandiri akibat COVID-19, bersedia mendatangi surat pernyataan menolak kenaikan harga BBM. Surat pernyataan ditandatangani di kediaman pribadi Ketua DPRD Tuban. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi Anda yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, gelombang aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus terjadi di Jakarta. Demonstrasi digelar di antaranya di kawasan Patung Kuda dan depan gedung DPR RI. Aksi demonstrasi dari sejumlah komunitas ojek online dalam rangka menolak kenaikan harga BBM digelar mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pembatalan kenaikan harga BBM serta menuntut Presiden Joko Widodo untuk membuat payung hukum resmi untuk ojek online melalui peraturan perundang-undangan. Massa juga menilai bantuan langsung tunai dan subsidi pemerintah bukan solusi yang tepat. Sementara itu, sejumlah mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR RI. Mereka menolak kenaikan BBM yang dinilai berdampak terhadap kenaikan sejumlah bahan pokok. Itulah adanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar. Kita akan memantau langsung situasi terkini aksi massa yang menolak kenaikan harga BBM. Sudah ada rekan kami Camar Haenda di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat dan Vito Erlangga di depan gedung DPR RI. Kita ke Camar terlebih dahulu yang berada di Bundaran Patung Kuda. Camar, seperti apa situasi demonstrasi di sana? Apakah masih tetap berlangsung meskipun hujan deras? Ya baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi dan kondisi dari demonstrasi menolak kenaikan harga BBM masih terus berlangsung. Anissa, dapat dilihat saya melaporkan di tengah hujan deras, namun di belakang saya ini sejumlah mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah masih terus melakukan orasi, dan ini tidak menyurutkan langkah mereka untuk bisa menyuarakan suara mereka agar pemerintah ini segera untuk bisa membatalkan kenaikan harga BBM
BBM yang saat ini terjadi. Tadi Anissa dan juga pemirsa, untuk orasi ini berlangsung dimulai pada pukul 2 siang, dimulai dari orasi dari gelombang pertama ini dari komunitas ojek online seluruh Indonesia, yang mana tadi setelah itu juga dilanjutkan dengan 3 gelombang lain dari sejumlah aliansi dan juga ikatan himpunan mahasiswa Muhammadiyah yang bertolak dari arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke arah jalan di samping kawasan Patung Kuda. Dan tadi kami juga memantau sejumlah pengamanan masih terus diberlakukan, di mana untuk jalan menuju ke arah Istana Merdeka ini ditutup. Tadi ada aksi pembakaran ban yang dilakukan oleh para pendemo, yang mana mereka ini sebagai bentuk dari kekecewaan dan juga sebagai bentuk protes dikarenakan mereka tidak bisa masuk menuju ke arah Istana Merdeka. Ada sejumlah tuntutan Anissa dan juga pemirsa yang mereka suarakan, diantaranya adalah pembatalan dari BBM ini, kenaikan dari BBM ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dari masyarakat Indonesia yang saat ini masih terkena imbas dari situasi pandemi COVID-19. Kemudian juga untuk aliansi ojol ini berharap agar mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan payung hukum yang resmi bagi ojek online serta kenaikan dari tarif yang saat ini hanya berkisar 8% saja. Kami akan menantikan bagaimana jalannya demonstrasi pada sore hari ini. Sementara demikian, Anissa, kembali ke Anda di studio. Baik, dari rekan Camar Haenda di Patung Kuda, kita akan ke rekan Vito Erlangga yang berada di gedung DPR RI. Vito, seperti apa situasi demonstrasi di depan gedung DPR RI saat ini? Ya, baik Anissa, sekitar 60 menit yang lalu sejumlah massa demonstran yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI telah membubarkan diri, dan tadi berdasarkan pemantauan kami, para demonstran memang telah melakukan aksi demonstrasi sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada 2 aliansi yang melakukan aksi demonstrasi secara bersamaan tadi di depan gedung DPR RI. Mereka sama-sama melakukan orasi dan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dalam orasinya mereka juga menyebut bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berdampak bagi masyarakat kecil, khususnya dengan adanya naikan harga bahan-bahan pokok. Selain itu, untuk pengamanan dan arus lalu lintas di depan gedung DPR RI sejak aksi demonstrasi berlangsung hingga saat ini masih terpantau lancar. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI, dan sebelumnya ada rekan Camar Haenda dari Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kita ke mancanegara, pemirsa. Istana Buckingham di London, Inggris terus dipenuhi karangan bunga dan ucapan duka cita dari warga Inggris yang berduka atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Hingga Jumat pagi waktu setempat, warga Inggris masih terus mengungkapkan rasa duka dengan berkumpul di depan Istana Buckingham dan menaruh karangan bunga. Ratu Elizabeth II adalah pemimpin terlama di monarki Inggris selama 70 tahun. Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun di Kastil Balmoral, Skotlandia. Sejak tersiar kabar sang ratu berpulang, Istana Buckingham tidak henti-hentinya dipadati masyarakat Inggris. Warga Inggris memperingati Hari Berkabung Nasional selama 10 hari, dan hari pemakaman akan jadi hari libur dalam bentuk Hari Berkabung Nasional. Selain di Inggris, penghormatan kematian terhadap kematian Ratu Elizabeth II juga terjadi di sejumlah negara-negara, terutama negara persemakmuran Inggris. Seperti apa suasana terkini di London, Inggris setelah Ratu Elizabeth II wafat? Kami terhubung dengan mahasiswi LSE di London, Ika Fitriana. Selamat sore waktu Indonesia, Ika. Selamat sore Mbak Anissa, selamat siang waktu London. Ika, seperti apa suasana terkini di Inggris? Kabarnya masyarakat di sana masih terus berkumpul baik di Istana Buckingham maupun di Windsor.
Betul, Mbak Nisa. Jadi sampai saat ini, saya kemarin juga saat pertama kali mendapatkan informasi kematian dari Ratu Inggris kedua, Ratu Elizabeth, itu sudah ramai di beberapa tempat, termasuk terutamanya di Buckingham Palace dan juga di beberapa residence dari kerajaan. Memang dari pemerintah Inggris sendiri memberikan beberapa kesempatan untuk masyarakat Inggris dan juga masyarakat dunia untuk pay the tribute. Dan dengan dibukanya pay the tribute tersebut, jadi masyarakat bisa memberikan bunga, lighting the candles, dan juga bisa menuliskan ucapan-ucapan di beberapa tempat yang memang sudah di-assign. Baik, Ika, apakah sudah diumumkan berapa hari berkabung nasional dan seperti apa prosesi hingga hari pemakaman? Baik. Ini beberapa jam yang lalu sudah ada info dari King Charles 7 hari hingga hari pemakaman. Namun hingga saat ini memang belum ada tanggal pasti hari pemakamannya kapan. Memang secara sejarah kemungkinan 10 hingga 12 atau 13 hari itu nanti akan menjadi hari yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris untuk hari berkabung. Karena kemarin itu sudah larut ya waktu London pengumumannya, jadi itu bisa dibilang the day dari Ratu Elizabeth meninggal, dan hari ini itu akan ada seremonial dari Raja Charles. Jadi Raja Charles juga baru beberapa menit yang lalu dilaporkan kembali dari Scotland untuk hadir di London, dan nantinya akan ada juga pertemuan dengan Prime Minister yang baru, Ibu Liz Truss, dan juga beberapa menteri. Nanti itu akan dibicarakan mengenai pemakaman. Seperti itu, Mbak Anissa. Baik, kalau untuk penobatan Charles sendiri kapan rencananya? Atau memang tidak ada langsung otomatis? Iya, untuk Pangeran Charles menjadi King Charles sendiri sebenarnya secara otomatis sudah menjadi raja. Namun untuk penobatan resminya ada pembicaraan mungkin akan less than 1 tahun ya sejak hari ini. Namun secara prosedural itu sudah bisa dikatakan King Charles yang ketiga, karena King Charles juga sudah memilih nama dan sudah ditetapkan menjadi King Charles yang ketiga sejak hari meninggal dari Ratu. Terima kasih Ika Fitriana Kusuma Ningrum, mahasiswi LSE di London, Inggris, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, putra sulung Ratu Elizabeth II Pangeran Charles dinobatkan sebagai raja di usianya yang ke-73 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.